Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya akan coba menerjemahkan surat Al-Fatihah dalam bahasa Akkadia. Ini adalah tulisan Akkadia. Ini adalah tulisan Sumeria. Nah, di atasnya dikenal dengan Neo-Assyrian atau Assyria baru, sementara yang bawahnya adalah disebut Sumero-Akkadia atau Old Babylonian, Babilonia kuno. Al-Fatihah dalam bahasa Akkadia itu disebut Petum, ya. Dari kata Fataha ada kesamaan sebenarnya. Hanya saja dalam bahasa Akkadia ini huruf H itu hilang. Huruf H itu hilang, sehingga ini menjadi vokal U atau I, ya, seperti ini. Nah, pengaruh ini merupakan pengaruh dari bahasa Sumeria, ya. Jadi bahasa Akkadia itu banyak kehilangan huruf-huruf semitik seperti Ain, seperti H. Nah, itu hilang karena terpengaruh oleh bahasa Sumeria. Dan juga perlu diketahui bahwasanya bahasa Akkadia ini bukanlah nenek moyang dari bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Suryani. Mereka yang berkembang bersama-sama. Hanya saja Akkadia ini itu punya kelebihan, dia terdokumentasikan dengan aksara paku ini. Karena ternyata kalau kita katakan dia bahasa nenek moyang bahasa Arab atau bahasa Ibrani atau bahasa Suryani, faktanya banyak huruf-huruf yang sudah hilang nilainya gitu ya, seperti huruf H, Ain itu sudah hilang dalam bahasa Akkadia atau Assyria. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Assyria ini tulisannya awal ya, sengaja saya buat dua karena memang dalam dokumen-dokumen inskripsi tablet-tablet itu kadang-kadang menyajikan dua jenis aksara, Neo-Assyrian dan Old Babylonian atau Sumero-Akkadia. Ini jika dibaca adalah In Shum Ilim Remenim Remenanim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. In Shum Ilim Remenim Remenanim. Nah, kita coba analisis dari segi grammatical, semitik ya. Di sini ada kata simbol seperti ini bacanya ina, seharusnya ina. Nah, di sini kenapa dibacain? Karena bertemu dengan huruf konsonan. Kalau ketemu dengan huruf vokal maka dibaca ina. Nah, di sini ada simbol yang sama ya dalam Assyrian dan juga Old Babylonian. Kemudian di sini ada kata shum. Nah, ini shum ini sebagai logogram saya gunakan di sini. Logogram dalam bahasa tulisan ini berbeda tapi dibaca sama, itu shum. Asal kata ini adalah shumim. Shumim karena dia menempati posisi sebagai genitif ya, terletak setelah preposisi ina shum. Kemudian ini ciri atau simbol yang khas dalam bahasa Akkadia dan bahasa Sumeria yang menunjukkan Tuhan, yaitu ilim. Nah, in shum ilim, nah ini asalnya inna shumi. Nah, ini sebutnya karena idhofat atau construct, maka dia hilang shumnya jadi shum, sebagaimana bahasa Suryani, Ibrani, dan Arab ketika idhofat maka si mudhof ini akan menghilangkan beberapa cirinya. Nah, sama seperti bahasa Akkadia ini. Kemudian ilim ini asalnya kata ilum karena dia menempati posisi genitif, mudhof ilaih maka dibaca ilim. Dan ini adalah bentuk yang saya gunakan, bentuk Old Akkadian atau bentuk Akkadia kuno ya, karena ini ada ciri im ya, ilim, ilum, ilam itu artinya dia menggunakan bahasa Old Akkadian atau bahasa Akkadia kuno. Kemudian di sini ada remenim, remenani merupakan ar-Rahmanir-Rahim, merupakan sifat dari ilim sehingga untuk yang Arabnya ini sama ya. Remenim, remenanim. Nah, ini untuk dua sifat dalam bahasa Akkadia. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kal dalali atu ilim bel kishati. Kal, ini ada kata kal di sini.
Kal artinya dari kata kalu, kalum artinya kul, seluruh. Dalali ini asal dalalum, ya ini dalali. Nah, sampai sini dalali artinya dia pujian, segala pujian. Ini bentuk jamak ya, karena bentuk tunggalnya dalalum atau dalalim. Nah, jadi dalam bentuk jamak mimnya itu hilang, jadi dalali, dalalu, seperti itu. Seluruh puji, segala puji, atu itu milik ya. Atu dia selalu diikuti oleh kata benda genitif atau sama seperti huruf jar yang menjarkan isim setelahnya ilim. Nah, ini dia. Ini ada ilim, bisa kita lihat di sini ya. Ini sangat khas sekali dalam bahasa Akkadia ini, ilim. Nah, ini dalali, ini atu ilim. Kemudian ada kata bel di sini. Ini bel merupakan logogram ya, dia bukan silabel tapi logogram. Nah, ini bel artinya rob ya, seperti dalam bahasa Arab. Mungkin ba'alun seperti itu, atau ba'al dalam bahasa Ibrani yang berarti tuan, raja. Kemudian ada kata kishati, bel kishati, ini artinya adalah alam semesta. Ini bentuk jamak ya, bentuk tunggalnya adalah kishatim, karena ini alam semesta, alamin. Dalam bahasa Arabnya ini merupakan jamak, sehingga saya harus terjemahkan dalam bentuk jamak pula, bel kishati, seperti itu. Oke, ayat berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim sudah dibahas tadi ya, dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi remenim, remenanim. Kemudian berikutnya ada Malik Yaumiddin. Sini kita lihat Syarim Sya'um Dinim, Syarim Sya'um Dinim. Kita coba analisis. Dalam bahasa tulisan Assyria, Neo Assyria, kata Syarim itu atau Syarum diberi logogram seperti ini. Sementara dalam bahasa satu logo ya, tunggal, ini artinya raja. Sementara dalam bahasa Old Akkadian dia masih gunakan logogram dalam bahasa Sumeria. Ini kalau dalam bahasa Sumeria dibacanya lugal, sementara di sini adalah Syarim. Ini logogram, ini majemuk, ini tunggal. Kemudian Sya, ini sangat khas juga ya kalau kita belajar bahasa Akkadia, maka ada sepertinya pasti dibacanya Sya yang artinya yang, allazi, syai, asyir, de, seperti itu. Kemudian ini dalam bahasa tulisan Neo-Assyrian dan ini dalam bahasa tulisan Sumero-Akkadian. Sya'um, nah di sini juga saya gunakan untuk kata ini hari. Nah, di sini ada ini merupakan logogram ya, itu hari. Yaumun, kemudian yom atau yauma atau yoma. Nah, dalam bahasa Suryani juga ada dikatakan selain yom ada juga ya, umma berarti dia hari. Nah, pembedanya dalam bahasa Akkadia dengan hari dengan ibu, kalau ibu itu ada tasdid ya, seperti itu, dan logonya pun berbeda. Kemudian dinim, ini sama seperti bahasa Arab ya, din. Di sini dibacanya dinim, asalnya dinum karena dia menempati posisi sebagai mudhaf ilaih. Oke, kita lanjutkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ana kashim nipalakh u ana kashim nistakhar. Ana kashim, ini dalam bahasa Akkadia itu sangat lazim ketika objek memang dikedepankan. Ana kashim, kepada engkau ya, sama seperti iyyaka. Nah, ini ada ana, ini dibacanya ana ya, ini merupakan ideogram ya, ana bukan silabel. Ana kashim, ana kashim. Nah, ana kashim sampai di sini. Ana kashim nipalakh. Nah, nipalakh ini merupakan asal katanya atau memiliki makna selain menyembah, itu bisa berarti takut ya, takut, takwa, itu nipalakh. Kemudian ini ada itu bisa kita lihat ini sama ya, Assyrian dan Old Babylonian atau Akkadian sama. Kemudian kita lanjut lagi ke ini ana.
ana kashim. Kemudian nistakhar. Nah, ini ada kata nistakhar. Nah, dari sini ya nistakhar. Nah, nistakhar dari sini. Ini huruf ni dalam bahasa tulisan Assyrian, sementara dalam Old Babylon seperti ini ada sedikit perbedaannya. Nistakhar berasal dari kata syaharum. Syaharum artinya berputar, artinya berjalan. Tapi ketika kita masukkan ke pola seperti ifta'ala dalam bahasa Arab, menjadi nistakhar yang artinya mencari, meminta pertolongan, seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi ke ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ini tulisannya alakam syaram kulim niyati. Nah, alakam itu adalah jalannya, jalan. Ini a, ini syllable ya. A, la, ini ada a lagi, alakam. Alakam ini dalam bahasa tulisan Sumerokadia alakam. Alakam isyaram kulam niati. Alakam isyaram. Isyaram itu artinya ini isyaram. Ya, isyaram itu artinya jalan yang lurus. Alakam asalnya alakum, di sini baca alakam karena dia menjadi sifat dari sirat, ihdinas siratal mustaqim, yang menjadi objek atau maf'ul bih, sehingga dibacanya alakam bukan alakum isyarum. Alakam isyaram kulim niati. Ya, ini kalau kita lihat sintaksis, ini objek didahulukan. Ya, objek di sini kan di akhir dalam bahasa Arab ya, siratal mustaqim, siratal mustaqimah. Nah, ini alakam isyaram. Baru ini kulim niati. Ya, kulim itu arti tunjukkan, niati, ihdina. Nah, di situ dalam bahasa Akadia, na sebagai objek itu dibaca niati. Kulim niati, alam isyaram kulim niati. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, atau kepada jalan yang lurus tunjukkanlah kami. Nah, gitu ya. Oke, ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bentuknya sangat panjang ya. Kita coba lihat di sini transliterasinya. Alakam tadi sudah disinggung ya. Alakam di sini siratal ladzina, alakam isyaram itu jalan yang lurus. Alakam isyaram, atau ini isyaramnya harus nggak ada ya, alakam aja, ini saya lebih alakam. Nah, isyaramnya harusnya nggak ada, kan sudah dijelaskan ya di ayat sebelumnya. Alakam sya enam. Nah, ini sya sebagai isim mausul yang enam. Tadi syuninum, tadi syunusim. Kita baca dulu dalam terjemahannya. Alakam isyaram sya'enam tadi syunisim. La'alakam syu'atuni sya'ana syunu tezus ula alakam sya'sitamu. Nah, di sini ada kata tadi nusinum. Sya'enam. Nah, ini tadi syunusim. Nah, sampai sini ya. Nah, di sini ada kata ini merupakan gabungan dari dua, yaitu verba. Verba ini asalnya itu tadin ya. Tadin sampai sini, tadin harus ada nunnya. Karena bertemu dengan huruf sya, maka dia menjadi asimilasi atau idgham. Asalnya tadin syunushim. Engkau berikan. Tadin itu dari kata nathan ya. Nah, ini tadin. Nah, ini nih. Sampai sini, ini sama seperti Nathan dalam bahasa Ibrani. Nathan memberi ya. Nathan di sini asalnya adalah kata nadanu. Nadanu kemudian masuk ke pola fi'il madi atau perfect atau preterite, maka menjadi idin. Dan subjeknya berubah menjadi ata, menjadi tadin. Kemudian ada objek di sini. Objeknya itu syunusim, ya, syunusim. Nah, sehingga sampai sini nih, syunusim, sehingga menjadi
tadi sunushim, bukan tadin sunushim. Ya, ini sangat sering terjadi dalam bahasa Akadiya ya, asimilasi perubahan satu konsonan melebur dengan konsonan berikutnya yang cukup rumit gitu ya. Kemudian la alakam syuwatuni. Nah, di sini la alakam. La, ini la ya, ada huruf la, a, la, alakam, bukan jalan. Syuatuni mereka, jalan mereka, syuatuni, sya, nah syuatuni, nah ini ni ya, sya, yang, allazi, syai, asyir, de, dalam bahasa Suryani, sya, ana, ini ana ketemu lagi, simbol ana shunu tezuz, ini shunu, ini tezuz u la alakam sampai sini alakam sya shitamu. Shunu tezuz artinya adalah orang-orang yang engkau murkai ya. Tezuz bentuk fi'lul mudhari dari kata ezezum jadi tezuz. Kemudian anasyunu sebagai objeknya pada mereka anasyunu. Kemudian ula alakam sya sitamu, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ada kata sya shitamu, ya shitamu dari kata shemu, dari kata shemum, dia masuk ke pola ifta'ala dalam bahasa Arab seperti itu atau GTN dalam bahasa Akadiya hingga berubah menjadi shitamu. Ini bentuknya participle atau isim fa'il seperti itu ya. Dan terakhir tambahan di sini ada kata isinum khadum yang artinya Eid Mubarak ya, karena sebentar lagi Lebaran. Saya ucapkan hisinum khadum Eid Mubarak minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.